Acaranya namanya The Elite. Ini nggak rutin dirakuin, tapi memang hanya undangan-undangan aja. Hari ini gue ke Elders mau nge-custom sebuah Yamaha RX 125 Twin dalam kondisi bahan. Iya sama. Wih, air. Ya gara-gara ngeliatin mainan tuh gue jadi kepengen yang motifnya misalnya kayak gini gitu. Gara-gara ngeliatin ini sih jadi pengen tangkinya warna ini terus sisanya nyambunginnya panjang nih gitu. Minggu lalu Juju cerita sama gue kalau Vero tuh kenal ada local crafter di Bali, namanya Mas Dewa, dan Mas Dewa tuh ternyata jago urusan toreh-menoreh di metal. Yeah. Hello. Bon. Apa Bon? Ih, ketumen Bon. Nih kenalin nih. Halo, Juju. Mau ngajak dia nih buat lihat. Iman. Nama saya Kedu. Saya sudah mendirikan bengkel ini dari tahun 2007. Ya, kecintaan saya tentang dunia motor ini udah dari zaman saya kuliah. Ini sih pertama kali gue datang ke sini ya. Tadi Vero bilang ke gue bahwa hari ini kita ke Kedus Garage. Gue sama Juju belum pernah datang sini. Memang sih udah namanya dia sih udah terkenal di mana-mana ya. Gila, akhirnya nyampe juga gue ke The Garage. Tempat gua gini aja, Pak. Jadi selama ini cuma ngeliat di Instagram doang, ngobrol sama Ya. Vero. Main dong, lihat local crafter juga di Bali, builder gitu. Nah, yaudah nih, keduk deh gitu akhirnya. Jadi pas kita masuk ke dalam nih, lihat isi bengkelnya, itu pecah banget sih. Suasana bengkelnya, motor-motornya, alat-alatnya kesusun rapi. Jadi kesannya tuh kalem, tapi sangar isinya. Ini udah berapa lama sih berdiri? 2007 berarti berapa ya? 10 tahun. 10 tahunan, 2007. Tapi awalnya dari pinstripe sih. Oh, awalnya pinstripe. Ya. Tapi sebelum pinstripe lu bikin logo kan udah kan? Gogo, ya. Gogo dari TK. Dari TK. Dari TK, jadi emang biasa. Masih bikin nggak onggo-onggo sekarang? Gogo itu kan untuk seremoni ya di Bali setahun sekali sih. Ya nyempetin lah 1 bulan dalam setahun tuh. Pasti bikin. Pasti bikin. Itu dari apa sih bahannya? Dari bambu, kertas, Oh, kayak gitu. bikinnya berapa lama? Sebulan. Sebulan. Berarti sebulan nggak ngerjain motor tuh ya? Berarti sebulan aja. Ngerjain dikit-dikit sih setengah hari. Terus saya balik lagi. Buat gue dia adalah the true local crafter karena apa, hasil-hasil yang dia buat itu sudah mendunia banget. Dan yang gue paling nggak tahan sampai gue ngucap bahwa jujur sih gue paling salut adalah toolsnya aja, gearhead nih nggak ada apa-apanya nih sama tempat lo nih dari 2007 semua alat ada di sini. Yang buat gue sih ini udah kelasnya internasional ya. Belum, Gila. masih harus banyak upgrade banget. Ini alat semua yang dia punya itu udah kelasnya udah kelas dunia. Dia udah punya semua alatnya. Buat gue ini adalah challenge bahwa alat kita harus
segini banyak dan karya kita harus bisa seperti ini atau lebih. Ini welding semua sendiri? Sendiri welding. Sendiri welding. Jadi welding, metal shaping, Ya, sendiri. bending semua. Tapi ada sih sekarang udah ada teman-teman yang bantuin. Tapi awalnya semua sendiri berarti Ya, ya? sendiri dulu. Dari mulai bikin jok, tangki, sendiri. Awalnya dari cat sih. Oh, dari cat ya? Dulu belajaran ngecat doang sih. Aha. Jarang mikirin bentuk tangki ya. Kelamaan tangki jelek, dia nggak butuh cat bagus gitu. Cuman kalau di Bali sih masih jarang gimana itu ya. Paksa lah, nyoba lah bikinin tangki yang bagus langsung cat gitu. Awalnya gitu ya, keterusan enakan bikinnya daripada ngecatnya gitu. Lebih banyak tantangannya ya. Tapi ngecatnya masih kan? Ngecat masih untuk kebutuhan di sini aja sih. Oh, oke. Ya, tapi kalau untuk ya Bali gitu ya, terus as a local crafter di Bali dengan alat yang segini banyak, terus kemarin berangkat ke Jepang juga udah 2 kali berarti ke Jepang berangkat ya. Yang kemarin bawa motor ke Jepang malah ya. Nah, kemarin aja bawa motor. Bawa motor ya? Ke Jepangnya udah 3 kali. 3 kali sampai dari Amerika juga ada yang datang kan ke sini ya. Siapa ya, Juk? si Siapa? Yanif. Iya, Yanif. Iya, iya. Kan gue bilang kan. CS, iya. Iya, dapet Cocok banget banget sih. kan? Iya, bener. Mirip kan emang kan? Iya. Power plan. Itu ceritanya pas dia main ke sini langsung klik Enggak. awalnya tuh di Jogja ya pertama kenal. Di Jogja pertama kenal. Aku ngirim motor berapa tuh? 3 apa 4. Nah, tapi yang screw tuh orang-orang lain-lain, teman-teman, anak-anak. Terus ditanyain, udah semua screw ditanyain, ini ke motor ini, semua motornya aku ditanyain, siapa yang bikin? Ah. Itu ada temanku, habis itu kenalan, terus dia nggak percaya. belum percaya, yang pertama ditanyain, coba lihat tanganmu gitu. Wah, tanganku jahit semua. Masih dia agak percaya, kan akhirnya dia nanya, tempatmu di mana di Bali? Dari sini berapa jam? 1 jam flight pesawat. Oh, dekat ya, dekat ikut ya. Akhirnya ke sini baru lihat, oh baru dia agak percaya lah. Masih agak percaya lagi. Agak percaya karena masih alat-alatnya masih sederhana dibandingkan di daerah dia. Iya. Untuk buat kayak gini, kok bisa alat tradisional gini. Langsung sahabat dekat jadinya ya. Setiap ke Indonesia dia mampir ke sini kan. Iya, Sampai sini. ada bannernya power plan. Naskleng 13 tuh apa sih artinya? Umpatan ya. Kalau di Bali katanya bahasa kasar sih itu. Nah, dulu ceritanya ada aku buat motor kecil yang berisik sekali. Oh, itu. Nama motornya si Naskleng gitu. Setiap masuk gang di rusuh banget istilahnya. Lama-kelamaan jadi banyak yang ikutin, dipakai nama komunitas. Oh. Komunitasnya sendiri tuh sekarang udah segede apa sih Naskleng tuh? Terus akhirnya jadi brand nih sekarang nih karena udah beredar di mana-mana gitu. Komunitasnya masih segitu-segitu aja anggotanya. Tapi yang dibesarin itu ingin besarin nama aja. Oh, gitu. oke. Itu anggota tetap masih segitu, belum nggak rekrutan dan kayaknya nggak rekrut lagi segitu ya Udah segitu aja udah. udah cukup, udah enak segitu ya. Cuman brandnya emang yang mau digedein. Ya awalnya sih nggak mikir ke sana karena ini jadi ya kita jalanin gitu. Kita ngasihin kan. Ini neck lo bikin loh, iya kan? Ya bikin semua nih Pak. Ini juga ya? Bikin. Tapi bukan dicor. Ini dilas tapi Ya, dibentuk. gitu. Di alhamdulillah. Lagi banyak banget ya proyek ya. Lumayan loh, stres sendirian gitu. Kedepannya saya ingin ngembangin karakter motor saya, mengambil aliran tradisional shopper sesuai idealis saya, tapi bisa diterima di masyarakat luas. Total ada berapa project? 2007 udah nggak pernah ngedata. Ya. Perkiraannya sih ada 20-an ya. Perkiraan ya.
Yang mau diingat 20. Yang enak-enak dikerjain dong. Yang lain dilupain aja lah. Yang penting keluar. Ya. Kalau ciri khasnya Kedux tuh apa sih kalau bikin motor? Belum karakter banget sih, masih belajar, masih nyari-nyari. Oke. Tapi yang aku senang tuh di motor tuh ya 70% lah bikinnya. Oke. Ya yang beli-belinya ya bahan kan mesti beli. Iya. Mesin. Pinginnya sih angkanya ke sana banyak yang beli. Oke. Kalau ada ban yang polos, mau kembangnya mau bikin. Bikin sendiri. Koin ntar Belajar sama orang luaran, cicil ban. vulkanisir. motif koi. Tapi Ju, bilang segini masih belajar. Gue gearhead nih mesti banyak belajar nih. Gue yang mesti banyak belajar sama di sini nih. Begitu lihat ini, udah deh. Gue ngeliat Vero dan lo berdua sih udah crafter sih. Kan awalnya dari pinstripe, sekarang sudah nyoba ke bangun motornya. Dari saya pun masih harus banyak belajar untuk memaksimalkan skill saya di bidang saya ini supaya lebih maksimal menjadi local crafter di Indonesia. Dan motor rata-rata Harley atau Bebas sih, tapi dominan sih Harley di sini. Awalnya Jepangan sih. Tapi jangan salah loh yang Keduk kalau bikin ya, walau pakai mesin, bukan ngomong mesin gede atau mesin kecil. Ini pakai mesin motor biasa pun dia bawa piala banyak banget loh. Kalau event. Lo lihat aja di dalam piala-pialanya. Apaan aja itunya? Pernah dapetnya? Dari berapa ya, Honda 100 cc ya? Oh. Bebek. Bebek. Oh ya? Wah, tapi pialanya berapa? Motornya bebek. Iya, pakai jadi kategori cat, kategori atau memang the best of the best? best sih banyak. Best. Juara. Udah selesai. Tapi buat gue ini adalah salah satu inspired buat gue bahwa the true local crafter yang dari Bali, perjalanan hidupnya seperti apa sampai akhirnya menjadi apa. Jadi bilang Kedux nih adalah seorang local crafter yang berangkat dari pinstripe, terus jadi builder, dan sampai sekarang. Kira-kira kalau menurut lo sendiri, perkembangan local crafter di Bali dan di Indonesia sendiri gimana? Kalau sekarang sih karena media sosial juga membantu untuk edukasi. Jadi orang tuh cepat sekali pintar sekarang ketimbang dulu tuh harus buat majalah dulu. Harus ke acara motor dulu, misalnya contoh cari spare partnya dulu susah, harus ke acara motor lah, harus lihat majalah. Terus sekarang gini-gini lihat ini bagus bisa belajar. Lo nggak pengen belajar gimana caranya buka YouTube, beres dah. Jadi lebih cepat sih sekarang dah lihat berkembang aja. Dan lebih gede juga berarti. Iya. Dan temen gue ini emang udah jadi local crafter yang sekelas internasional gitu. Dan di Bali ini emang gue wajib banget sih buat mampir dan lihat progres kerjaan dia, dan suasana tempat di sini selalu menyenangkan buat gue. Udah hari ini sih the best banget sih. Asik kan? Asik kan? Waktu baru masuk lu nggak kebayang kan? Nggak kebayang, masuk gang gitu. Iya. Tiba-tiba pas masuk sini, jeng. Gitu, asik. Relax. Nggak ada yang nyangka. Tempat makan nih, dekat sini juga. Lu juga nggak akan nyangka. Kita. Makan terus kita ya ngomongnya. Apa deh? Lalu si Bor harus makan. Nggak makan, kasihan kurus ntar. Oke. Santai. Kita Thank you banget, thank you banget. Iya, thank you. Mari. Halo, Juju. Hai, saya David Meting. Saya tattoo artis di Meting Tattoo Parlor.
Jujur. Hai, saya David Meting. Saya tattoo artis di Meting Tattoo Parlor. Gue lagi ngolik-ngolik lokal crafter di yang keren-keren nih di Bali nih. Menurut Juju, nah lo tuh review di netizen tuh bagus, bukan netizen dalam negeri aja loh, internasional. Benar. Gue cari-cari browsing gitu ketemu tuh nama lu Meting yang populer banget di Magic Ink. Iya, Magic. Iya, jadi komentar-komentarnya gitu mereka pada puas gitu ceritanya sama kerjaan lo. Makanya karena gue nggak ngerti tato, tapi gue suka dengan desainnya gitu. Jadi gue kemarin ngobrol tuh sama Vero sama Iman gitu segala macem. Ya udah kita samperin aja nih, gitu. Apa? Haus gue Oh, minum. iya. Ram. Udah ngeram gue pengen cari minum. Air putih ya, air putih. Mas, Ya. udah berapa lama Mas kerja di sini? Di sini masih baru, Berapa lama? sekitar 3 bulanan sih. 3 bulan. Iya. Terus kenapa kerja sama Mas David? Ya, gimana ya, teman-teman rekomen kemari semua sih. Oh, gitu. Iya. Menurut lo apa yang kurang Mas di tempat? Yang kurang di tempat ini, yang kurangnya sih, Kurang gede kayaknya ya. ya mungkin lah. Cuman di tempat yang kecil gini udah cukup nyaman kok. Banyak Iya. teman ya. Customer dari mana aja sih? Customer banyakan dari Eropa sih. Eropa. Iya. Terus mereka kalau dari Eropa pada tahu, biasanya online booking atau telepon atau email, biasanya gimana cara? Kebanyakan sih udah dari customer-customer lain yang udah pernah nato di sini. Rekomendasi. Rekomendasi. Oke, Ya. oke. Gua kan lihat motor tuh di depan tempatnya Mas David. Itu Oh. motor yang biasa dia pakai untuk riding. Iya sih, sehari-hari juga pakai motor itu. Ya kebanyakan sih pakai motor itu sih dia. Ikut klub juga, Ikut klub? Enggak sih. Mas Davidnya. Oh, Mas Davidnya? Mas Davidnya ikut Bikers Brotherhood gitu. Oh, bagus, bagus. Mas David tuh karakternya gimana ya? Oh, kalau karakter Kan biasanya anak motor kan gitu deh. karakternya keras sih. Keras ya? Keras, cuman ya kerasnya mendidik gitu, bukan Oh, gitu. nggak mendidik. Sama sedikit cerewet. Tapi memang sabar ya dia ya? Ya orangnya sabar sih kalau untuk ngerjain sesuatu yang dia cintai gitu. Iya. Ya udah, gua cari minum dulu Mas sebentar Mas. Ya. Lu siapa yang ngajarin sih? Apa lu emang pernah kerja sama studio lain? Apa lu belajar? Saya tuh otodidak. Selang saya belajar itu secara otodidak. Jadi sampai ngerakit mesin sendiri atau yang gimana dari roll dinamo kaset tape ya. Jadi saya bikin sendiri, entah itu gimana pokoknya yang penting jalan. Jarumnya pun juga pakai jarum jahit. Jadi diikat sama benang gitu ya. Pokoknya old school sekali tuh. Keluarga seniman emang? Enggak. Tapi senang gambar. Dari keluarga nggak ada? Nggak ada. Dari kapan udah pernah gambar? SD. Dari SD? Nah, ceritanya dulu waktu ibu itu waktu pergi ke kantor, Heeh. saya kan masih kecil. Heeh. Saya ambil lipstick, Heeh. kayak mau pamer saya gambar. Dasarnya, base-nya saya tuh memang dari kecil suka gambar. SD, SMP, SMA itu udah mewakili sekolah saya dari dulu. Dari situ udah lah, udah dah. Apa, sok aja lah mau gambar apa terserah. Oke, jadi Saya dari kecil sudah udah demen gambar. belajar NATO tahun 99. Oh, belajar NATO tahun 99. Dari situ terus saya belajar sampai akhirnya saya tahun 2007 terjunlah saya ke profesional tattoo artist dan membuka Meting Tattoo Parlor itu sendiri. Namanya kenapa Meting? Kenapa namanya Meting? Saya suka main warna. Oh, Jadi kalau udah saya main warna, udah gila aja dah. oke. Ciri khas, emang ciri khas lo ngaduk warna gitu apa selain itu ada ciri khas lo lagi? Ya itu penegasan garis. Terus tapi kebanyakan sih kalau saya tuh old school. Jadi campur-campur warna gitu. Jadi orang udah banyak yang tahu. Ngomongin old school, pantesan tuh di luar motornya juga old school tuh ya. Ya, Apa sih M20 ya? ZM. ZM20. Bedanya di? Bedanya di tahun Ini tahun berapa? 38. Oke. Kalau yang M20. Heeh. tahun 41 dan tahun 48. Oh. Ini ZM. Ini ZM. Set clap juga sama. Z Club juga. Ini motor favorit? Alhamdulillah ya.
sampai sekarang ya. Mulai dari saya hang around di Brotherhood sampai jadi Lightyear. Sampai sekarang. Berarti kemarin datang ke itu juga, Secret Five? Iya, snow riding dari Bali. Oh, dari Bali ke... Iya, naik British. Daily nih berarti nih? Iya, saya pakai setiap hari ini. Asik. Ya senang banget sih ya gue hari ini sempat mampir ke tempat David dan lihat tempat kerjanya juga. Dia salah satu lokal crafter yang udah berprestasi di bidangnya dan semoga terus makin banyak lokal crafter lainnya yang menginspirasi teman-teman lainnya untuk bertahan di profesinya. Minum ram. Mana? Hah? Seger banget. Udah dong, gua udah minum. Lu jual ikan lu, Selfish, jual ikan. By the way, Apa? mau malam flag kita kan. Oh iya. Berarti nggak jadi kita tuh nih. Iya, kita flat malam ini. Ya, Gua harus balikin motor dulu soalnya. oh iya. Ini Cosmo. Oke, siap. Oke. Pamit. Maaf, gua masuk cuman Itu biasa saya. Normal itu. Normal. Oke, siap. Sampai ketemu. Oke. Thank you. Siap. Ngobrol-ngobrolnya. Ya, Sukses amin. terus. Ya, thank you. Siap. Siap. tadi begitu kita mau coba, mobil ini sempat ada kendala. Begitu kita coba, ternyata memang setelannya masih di style sampai terjadi sempat ada blowback dari karburator. Project Mustang biru sih kelihatannya mudah, tapi ternyata nggak mudah gitu. Karena memang buat gue sih nggak terlalu favorit ya untuk kerjain mobil cabrio. Tapi ya sebenarnya kan cuma perbedaan bodinya. Yang paling harus hati-hati dalam pengerjaan mobil ini sangat teknis banget sebenarnya. Karena mobil cabrio tuh dia kan strukturnya cuma di bawah. Jadi untuk mobil ini jadi twist tuh gampang. Ini begitu kita kerjakan waktu itu kita reinforce semua bagian sasis bawahnya. Sasis bawahnya kita benerin, terus ada beberapa deck yang karatan yang kita bongkar, kita ganti. Tapi sebelum itu pun juga harus kita perkuat dulu supaya dia nggak ada twist bodinya. Yang kita paling takutin dari mobil cabrio itu kalau misalkan mendongkrak di satu posisi. Kalau mobilnya sudah di-reinforce, it's okay gitu ya. Tapi kalau mobilnya belum di-reinforce, biasanya dia twist. Nah twist itu nanti biasanya pintunya lari, geser, apa jadi geser, macam-macam. Jadi untuk mobil yang belum di-reinforce ya hati-hati. Untuk mobil yang udah di-reinforce, it's okay. Problem dari awal adalah pemilik tidak menyukai warnanya baby blue. Sekarang kita jadi rubah jadi Acapulco blue atau Shelby blue lah yang orang suka bilang.
Mungkin karena gue dari awal punya ketakutan besar bahwa mobil cabrio hati agak kurang gini. Cuman buat gue sih ini agak sedikit aneh gitu ya, karena kok jadi ada kendala-kendala sampai kemana-mana nih. Kendalanya dari mulai mesin, transmisi, apalah segala macam. Akhirnya kita beresin semua. Memang sih tadi pas kita mau final check ya, karena memang nanti malam itu ada reveal di tempatnya dia. Yang pasti begini, tadi begitu kita mau coba, mobil ini sempat ada kendala. Begitu kita coba, ternyata memang setelannya masih di setel-setel sampai terjadi sempat ada blowback dari karburator. Waktu mobil ini kita cat kan sempat kita copot mesin. Itu kurang lebih sekitar 2 bulan mesin nggak hidup. Sempat kita tadi cek semua aman, tapi kita masih coba-coba ternyata topnya mesin ini lari. Which is CDI-nya harus kita setting lagi. Tapi alhamdulillah semua udah lancar, nggak ada kendala lagi sih, dan mudah-mudahan si pemilik happy. Enak lah mobil buat jalan santai, jalan sore gini kan. Nggak enaknya kalau naik mobil ginian rambut acak-acakan. Untung gua nggak punya rambut. Hai. Untung lo. Potak. Pekerjaan yang lumayan sulit dari mobil ini adalah sebenarnya pindah dari setir kiri ke setir kanan. Dan pindah ke setir kanan ini, konversi ini cukup berhasil. Karena kita mindahin semua nih, dashboard semua sampai firewall tuh semua pindah kanan. Ya menurut lu gimana? Ini mobil dari setir kiri gue pindahin ke kanan. Harusnya lebih enak. Karena di Indonesia kan setir kanan kan. Betul. Jadi nggak perlu bawa asisten kalau naik mobil. Kalau setir kiri kan kita mesti ada asisten kan. Gitu. Dan tadi begitu saya dan Dipo coba, enak banget dan sudah siap sih untuk diserah terimakan. Dan gue yakin banget, insya Allah sih customer happy. Oke. Baru kita serah terima sama yang punya. Wah, sin Jack. Gile. Chamber abis. Gue lagi on the way ke acara Indonesia First Mini Day. Jadi ini baru pertama kali diadain di Indonesia. Pertemuan para pecinta mini dari seluruh Indonesia. Jadi kalau di grup WhatsApp sih kemarin ada yang berangkat dari Jogja, dari Bandung dan lain sebagainya. Ini sih kita udah mau nyampe nih. Ya, masuk yuk.
Nyampe juga kita akhirnya. Nih, ban yang kemarin gue beli di Malaysia nih. Nih. Oke, hari ini gue lagi ada di Indonesia First Mini Day. Di acara ini nih, semua penggemar mini dari seluruh Indonesia kumpul. Dan nggak cuma klasik mini, tapi ada yang mini baru juga. Gitu. Ini mobil pernah gue liput nih, tahun 2006 apa kalau gue nggak salah. Ini salah satu yang waktu itu, wah gila gue pengen banget nih punya mini gara-gara ini. Ini pernah gue liput nih, 2006. Nomornya asik, Bean. Ini juga ada Mr. Bean-nya. Wah, Jack. Gile. Chamber abis. Kalau di season 1 lu sempet nonton Garasi 27 Mini Bikes yang banyak motor-motor mini tuh, Doi juga main beginian nih. Ini ntar kita cari nih orangnya. Nih ada nih, ini mobilnya dia nih, mobilnya si Faisal nih, Econg. Akhirnya keluar. Nih orangnya. Ya, bro. Jadi di season 1 dia Garasi 27 Mini Bike, dia orangnya demen yang mini-mini emang ternyata. Yang kecil-kecil doyannya ya. Nggak kecil banget. Nggak kecil banget ya, yang penting buat ya. Cong, keliling dulu Cong. Jadi acaranya sendiri selain kumpul-kumpul, buat kita yang doyan mini sih, ini bisa jadi sebuah acara yang oke banget ya, karena bisa cari referensi juga, bisa ketemu teman-teman, bahkan ada yang jualan mobil juga gitu, jadi variatif lah gitu. Beli lagi enggak? Kalau tertarik beli lagi enggak? Gue cukup satu aja gue. Nah, nih ada orang yang bisa dibilang ensiklopedianya mini nih. Nih dia knowledge-nya soal mini gokil. Mas Arya. Ya. Boleh ngobrol-ngobrol bentar nggak? Sip. Nah. Kenalin nih Arya, Aradea, panggil Arya. Ini orang kalau boleh gue bilang adalah ensiklopedianya mini. Jadi dia tahu nih yang ini harusnya pakai ini, yang ini harusnya pakai ini, yang ini harusnya pakai ini. Bener nggak? Dikit-dikit lah. So, Mas, gue mau nanya-nanya nih. Lo udah berapa lama sih gabung di Jakarta Moris Club? Gue pertama gabung di JMC itu tahun 2001. Tuh kan, bener nggak? 2001, Jack. Gila. Oke. Lo suka mini sendiri dari tahun? Dari pertama punya itu tahun 98 gue udah suka. Iya. Itu gue kelas berapa SMP ya? 3 SMP gitu. 3 SMP udah naik mini gitu ya. Belajar mobil. Belajar mobil. Pakai mini. Pakai mini. Pakai mini. Nah, mobil lo sendiri ini adalah 90, berarti MK5. MK5. Tapi gue bikin stylenya 94. Oke. Dan gue store semua sebisa mungkin orisinalnya. Kalau misalnya nih, suatu hari nanti, gue pengen punya satu mini ya, itu adalah titik-titik. Oke. Mini impian lo. Mini impian gue adalah era mini turbo. Oh, mini turbo. Dia itu limited edition, dia cuma bikin, gue lupa, 200-an apa seluruh dunia. Turbonya pasangan pabrik, stylenya pas lah buat gue, nggak terlalu sporty yang kayak gimana. Tapi kencengnya itu beneran kenceng. Ada nggak sih di sini? Gue belum pernah lihat.
Tapi gosipnya ada satu ya? Gosipnya ada satu. Gua belum pernah. Itu gosip ya? Itu gosip. Oke, Arya, terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan makin jelas. Yang mau main mini, jangan ragu-ragu. Masih ingat nggak? Datang jauh-jauh datang dari Malaysia. Kapan datang, Angka? Semalam. Oh, semalam. Iya, datang semalam. Oke. Itu kaca belum dipasang itu. Iya. Cermin, ya. Keliling-keliling dulu. Oke. Pusing-pusing dulu, pusing-pusing. Wah, lucu banget nih. Mau gue ya, kayaknya ntar anak gue mau gue bikinin gitu ah. Lucu juga tuh, yang mobil-mobilan. Boleh, boleh. Ada yang dijadiin limo. Panjang ya. Panjang, Bos. Masuk. Congratulations ya, ini acara pertama kayaknya seru banget nih. Iya. Masud, mau nanya-nanya dong. Ini kan baru pertama kali nih dia di Indonesia. Alasan dibikinnya mini di Indonesia ini apa sih, Masud? Selama ini kita kan masing-masing kota mempunyai klub sendiri-sendiri. Jadi kita pengen ada satu event yang besar, yang skala nasional. Oh, oke. Kita undang bukan hanya dari komunitas Morris Classic, tapi juga mini, di mana mini Indonesia, mini baru juga sebagai. Oh, makanya ada juga di sini. Betul. Oke, pokoknya guyup lah Pokoknya gitu ya. guyup, dan sekarang ternyata kalau kita hitung, 150 mobil, bro. 150 mobil nih. Nggak kelihatan ya kan? Iya, Tapi iya, iya. ini 150 mobil. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mas. Ini kan judulnya Indonesia First Mini Day. Kalau ada first, berarti ada second, ada third, dan seterusnya dong, Mas? Iya, kita harapkan seperti itu. Setiap 2 tahun kita akan mengadakan ini. I Jadi see. nanti pindah-pindah. Ada di Surabaya Oh, atau gitu. Jogja. Nah, mereka yang akan menjadi penyelenggaranya. Berarti kita 2 tahun dari sekarang, kalau yang pengen datang bisa siapin mobil dulu gitu, Mas ya? itu. Oke. Mas Udut, makasih banyak Makasih. buat ngobrol-ngobrolnya. Makasih, Aku Ya. tunggu undangannya 2 tahun lagi. Siap. Ya. Mungkin mudah-mudahan lebih banyak lagi. Siap, Oke. Om. Thank you, Mas. Thank you. Karena ini dibikin reguler gitu, 2 tahun sekali, harapan gua 2 tahun ke depan yang datang lebih banyak dari ini. Karena dengan lebih banyak berarti lebih banyak juga referensi gitu. Dan makin banyak juga dari daerah-daerah lain yang ikutan gabung. Udah ya, beres sudah hari ini. Tadi udah ngobrol sama Arya, udah ngobrol sama Mas Uut, udah dapat konten juga. Sekarang waktunya balik dulu. Kangen banget gua sama anak gue. Dadah! Project kali ini memang kita buat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di sosial media. Pernah nggak sih kalian bikin motor kecil yang saya desain dan saya custom bersama builder kita namanya Rico.
Project kali ini memang kita buat untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman di sosial media bahwa pernah nggak sih kalian bikin motor kecil atau motor yang umum dipakai di jalanan? Nah, Gearhead menjawab dengan Ninja 2.5 atau Ninja 250cc tahun 2010 yang saya desain dan saya custom bersama builder kita namanya Rico. Ya, nama saya Rico. Gua di Gearhead bagian divisi roda 2. Ide kita itu masih bingung ya sebenarnya awalnya mau jadi apa. Tapi setelah discuss sama Rico dan saya juga liatin ada beberapa parts yang memang sudah saya punya, akhirnya Rico came up dengan satu ide bahwa kenapa nggak kita bikin urban tracker? Oke, kayak gimana Rico? Gue bilang, oh bannya kasar begini tapi handlingnya buat dalam kota. Kenapa kita sebut urban tracker? Tipenya Kawasaki Ninja 250, karburator tahun 2010. Sengaja dipilih yang karburator biar gampang kalau misalkan ganti knalpot, tinggal ganti-ganti karburator, nggak usah naik dyno. Dibikin model scrambler, flat track, disesuaikan dengan kondisi jalanan Jakarta biar nggak capek. Ini motor awalnya warnanya putih, udah kita bongkar, kita rombak jadi seperti yang sekarang udah tinggal proses finishing aja sih, rakit habis sudah selesai. Stang kita pilih jenis fat bar, biasa dipakai di motocross ya, biar kesan lebih gagah aja sih, sama sesuai dengan temanya flat track. Tujuannya kita bikin motor ini adalah karena dari Mas Iman nge-challenge untuk bikin gimana sih kalau kita bikin motor kecil gitu loh. Nah, spesifikasinya sih mesin nggak ada yang spesial, masih standar. Paling untuk model body sama riding position aja yang kita fokusin untuk bisa dipakai harian, masih enak lah untuk dipakai harian. Dah selesai. Ini ada 50 koyak scrambler. Tinggal dikasih lihat ke Mas Iman. Habis ini coba kita test ride dulu. Kebetulan ya motor ini juga
udah cukup bagus aslinya sebenarnya Ninja 2,5. Tapi kita cobain bikin sesuatu yang beda. Saya challenge tuh Rico, karena dia juga sebagai builder yang baru bergabung di Gearhead, ya kita kasih challenge. Rico, gue punya pelek ini sama suspensi ini, dan ini motornya. Kira-kira apa yang akan lo buat? Gue lepasin ke dia. Ternyata inilah hasilnya. Ini Om, udah kelar. Tinggal dilihat aja hasilnya. Lo udah coba kan? Udah, enak sih. Handling oke, suspensi empuk. Iya. Udah deh. Tapi udah dicoba, udah enak. Ya kita tinggal simpen di toko. Iya, showroom. Gitu. Showroom. By the way, inilah jawaban dari kita. Membuat urban tracker dengan basic Kawasaki Ninja 250cc yang umum dicari di mana-mana, dan Rico adalah buildernya. Ini dijual aja laku nggak kali Om? Dijual. Berapa ya? Jangan dijual gitu deh, kita bikin lebih lucu. Kita bidding aja yuk, kita kasih harga di bawah, habis itu nanti siapa penawar tertinggi, kita jual. Cocok. Perjalanan kita dari Jakarta ke Bandung melalui Puncak. Perjalanannya sih oke, nggak terlalu macet. Tapi sekarang kita lagi stop by untuk regrouping sama teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dari sini ke Bandung lancar terus. Oke, hari ini gua akan lanjutin motor Cleveland Cycle Works. Setelah penantian yang cukup lama,